Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian. Sekarang kita akan masuk di pertemuan yang ke-10 di mata kuliah pengantar AI untuk bisnis ya teman-teman. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tantangan dalam penerapan AI di bisnis atau di industri ya. Jadi kalau misal teman-teman di zaman sekarang atau baru-baru ini melihat berita bahwasannya nanti akan ada pergantian pekerja menggunakan teknologi AI, itu pasti ada ya di beberapa sektor pekerjaan aja gitu sebenarnya. Tapi kalau teman-teman udah bisa memanfaatkan teknologi tersebut dan menunjang pekerjaan teman-teman sehingga bisa lebih cepat dan efisien, itu pasti teman-teman bisa survive gitu ya. Itu naungan-naungan daripada AI gitu. Ini buat teman-teman juga biar tahu nih ke depannya aware. Yang pertama sih aware dulu, ada rasa kesadaran bahwasannya teknologi AI itu real gitu ya. Rasa takut itu kadang-kadang jadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Jadi kitanya jadi lebih aware, jadi lebih waspada, jadi lebih ambis buat belajar begitu ya. Nah, yang kedua, teman-teman bisa pelajari daripada teknologi tersebut gitu, agar bisa menunjang pekerjaan yang sedang teman-teman geluti atau yang akan digeluti sama teman-teman. Oke, ini nanti kita akan bahas tentang tantangannya, kemudian mengatasi resistensi dan berbagai studi kasusnya. Ini mungkin teman-teman udah tahu lah ya, AI itu banyak banget dampak besarnya gitu ya. Ini udah banyak banget, berkali-kali saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Tapi intinya semua teknologi, semua ciptaan manusia itu ada kekurangan, ada kelebihannya ya. Jadi nanti ada etikal daripada AI-nya. Nah, tantangan teknis dalam penerapan AI itu apa? Tantangan yang pertama itu adalah masalah data yang enggak akurat atau tidak akurat. Karena AI itu bergantung banget sama data, yaitu sebagai bahan. AI itu bisa memproses dan memprediksi sesuatu, maka kita perlu memeriksa seberapa quality daripada datanya gitu. Seberapa bagus, seberapa berkualitas data yang kita siapkan untuk membuat model gitu. Jangan sampai datanya itu nggak bagus tapi kita buatkan model, ya pasti result atau prediksi daripada AI-nya itu nanti ya ala kadarnya gitu ya. Yang penting, nah intinya yang paling utama kan ini, kita nggak mau AI yang kita buat itu memprediksi sesuatu yang salah pada klien kita. Itu yang paling utama ya. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan teknisnya. Tantangan teknisnya ini saya ambil dari studi kasus ya. Di California itu ada sebuah algoritma yang digunakan oleh pengadilan salah dalam menilai seseorang. Oke, jadi di dalam pengadilan itu ternyata AI-nya salah nih dalam menilai seseorang ini bersalah atau enggak gitu. Jadi dia seharusnya tidak dilepaskan dari penjara, harusnya tetap di penjara, tapi ternyata AI-nya memprediksi bahwasanya harusnya dia dilepaskan aja gitu. Ini terjadi karena ada kesalahan dalam memasukkan data jumlah hari yang telah dihabiskan orang itu. Oke. Ini salah input ya. Ini juga berkaitan dengan human error sih, yang melakukan pengkodaan daripada AI-nya gitu. Jadi tantangan teknis itu bisa banyak banget ya. Baik itu dari datanya, itu biasanya sumbernya dari human error-nya juga yang salah mendiagnosa ya. Kemudian tantangannya, kita harus memastikan bahwa data yang digunakan itu benar dan tidak ada kesalahan saat memasukkan data ke dalam sistem AI. Apalagi kalau sistem AI-nya itu udah berjalan cukup lama ya.